Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nugraha, NIM 1908 20 50 60 dari kelas Akuntansi Syariah B semester 5 pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Ibu Haulah Nahmatun-Nisa MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran sektor publik. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial dalam menjamin kesinambungan serta untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti air, listrik, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Penganggaran sektor publik adalah proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang memuat aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik. Adapun pengertian anggaran sektor publik menurut beberapa para ahli, diantaranya yaitu menurut Bastian, anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Menurut Mahmudi, anggaran sektor publik adalah blueprint organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan. Sedangkan menurut Mardiasmo, anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik. Dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana finansial yang menyatakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik, yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter dan didanai dengan uang publik. Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga, jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Pemikiran strategis di setiap organisasi adalah proses di mana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang berorientasi ke sasaran masa depan. Fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi. Dan yang terakhir, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan tradisional. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang. Jenis yang kedua, pendekatan neo-public management. Neo-public manajemen berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan pada kebijakan. Paradigma neo-public manajemen telah melahirkan beberapa teknik penganggaran dalam sektor publik, yaitu yang pertama anggaran kinerja, yang kedua anggaran program, yang ketiga anggaran berbasis nol, dan yang terakhir planning, programming, dan budgeting system. Adapun jenis anggaran sektor publik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama anggaran operasional dan yang kedua anggaran modal atau investasi. Proses penyusunan anggaran sektor publik. Tahap yang pertama yaitu ada tahap persiapan anggaran. Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia, yang didasari oleh visi, misi, dan tujuan organisasi. Tahap yang kedua yaitu ada tahap ratifikasi. Dalam tahap ini, pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. Tahap yang ketiga yaitu ada tahap pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini yang paling penting adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati. Tahap yang keempat ada tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik. Penyusunan dan anggaran tahunan. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat,
meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah yang pertama, tujuan dan target yang hendak dicapai, yang kedua, ketersediaan sumber daya, yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target, yang keempat, faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti munculnya peraturan pemerintahan yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya. Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Yang pertama, otoritas oleh legislatif, yang kedua, komprehensif, yang ketiga, keutuhan anggaran, yang keempat, apropriasi non-diskresi, yang kelima, periodik, yang keenam, akurat, yang ketujuh, jelas, dan yang kedelapan, transparan. Pendekatan anggaran sektor publik. Pendekatan pertama yaitu ada pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional itu dilakukan dengan penerapan penyaluran anggaran terhadap kegiatan fungsional organisasi atau lembaga dengan tujuan untuk mengoptimalkan berbagai aktivitas lembaga sekaligus mengintegrasikan berbagai program melalui proses penyesuaian. Penyesuaian ini dapat dilakukan melalui evaluasi dan analisis keuangan secara berurutan. Pendekatan yang kedua yaitu ada pendekatan pengambilan keputusan. Didasarkan karena anggaran disusun melalui pengambilan keputusan terhadap kehidupan dan tujuan organisasi, pengambilan keputusan itu sendiri merupakan proses gabungan dari elemen-elemen disiplin ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan administrasi publik. Pengambilan keputusan anggaran dapat dibedakan menjadi rasional dan penyesuaian atau bertahap. Pendekatan rasional didasari pada pemikiran ekonomi tradisional, sedangkan konsep penyesuaian atau bertahap diterapkan ke arah pendekatan pemerintah yang demokratis. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.